Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, pastinya masih di Tundo Mujahid. Kali ini kita akan melanjutkan cerita ke bab 2 yang berjudul Mengapa Terkadang Saya Merasa Allah Tidak Adil, karya dari Muhammad Muhyiddin. Bab 2 kita akan berbicara mengenai masih banyak jalan, jangan ambil jalan terpaksa. Siap-siap mendengarkan. Semoga kali ini terdapat nilai baik dan terdapat nilai yang dapat kita ambil kebaikannya. Oke, mari kita mendengarkan bab 2 ini. Suatu hari seorang pemuda mendatangi saya. Dia menubruk saya, menangis di hadapan saya. Tak henti-hentinya dia berkata, "Saya terpaksa, Mas. Saya terpaksa mencuri, tapi sumpah hanya seekor ayam. Saya jual ayam itu, uangnya saya berikan kepada istri saya untuk membeli beras." Duh Gusti, kenapa harus memakai logika terpaksa? Sadarkah Anda betapa banyak keburukan lahir di dunia ini oleh sebab kata-kata terpaksa? Terpaksa mencuri, terpaksa korupsi, terpaksa membunuh, terpaksa mencaci maki, terpaksa lari dari tanggung jawab, terpaksa selingkuh, terpaksa ini, terpaksa itu. Kalau hanya ingin menang-menangan berdebat, kenapa Anda tidak terpaksa sholat saja daripada terpaksa mencuri? Kenapa Anda tidak terpaksa bersedekah saja daripada terpaksa korupsi? Kenapa Anda tidak terpaksa mengaji saja daripada menggunjing tetangga? Kenapa Anda tidak terpaksa memberi nasihat saja daripada memaki-maki? Kenapa Anda tidak terpaksa belajar saja daripada puas dengan kebodohan diri? Kenapa Anda tidak terpaksa bekerja saja daripada mengganggur? Kenapa Anda tidak terpaksa berdoa saja daripada memaki-makinya? Kenapa Anda tidak terpaksa berbuat baik saja daripada terpaksa berbuat buruk? Atas nama kesulitan, atas nama penderitaan, atas nama keketiran hidup, atas nama keinginan untuk mengubah nasib, atas nama keinginan untuk mencapai posisi puncak, atas nama keinginan untuk populer, dan atas nama kekhawatiran dan ketakutan akan kesengsaraan hidup, kita seringkali membunuh semua jalan yang lurus, semua jalan yang baik, semua jalan yang luhur dan mulia, lalu menggantinya dengan satu-satunya jalan yang disebut terpaksa. Lalu kita mencari pembenaran dengan agama. Bukankah ada kaidah dalam agama kita yang disebut li'ad-dahruri, keadaan darurat? Bukankah para ulama telah menggariskan bahwa dalam situasi dan kondisi yang sangat darurat, kita dibolehkan mengambil jalan yang dalam keadaan normal tidak boleh ditempuh? Demi Allah, kaidah usuliyah tersebut adalah benar. Rumusan para ulama tentang hal itu adalah benar. Masalahnya, kita seringkali membuat tafsir sendiri-sendiri. Kita justifikasi sesuatu yang nyata-nyata salah dan sesat dengan sandaran agama yang memungkinkan kita melakukan hal itu. Disadari atau tidak, kita seringkali menampilkan diri seakan-akan sudah seperti seorang ahli dalam agama saja. Na'udzubillah. Ada orang yang berkata, "Saya terpaksa melakukan hal ini, tetapi saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi." Renungkanlah, menempuh jalan keterpaksaan diri adalah langkah yang tidak tepat. Sudah begitu, masih juga berjanji seolah-olah dia yakin bahwa besok masih ada umur. Bagaimana seandainya Anda melakukan kejahatan karena terpaksa melakukannya, dan Anda berjanji tidak akan mengulanginya lagi, tetapi Allah SWT tidak memberikan kesempatan bagi Anda untuk menghirup udara lagi? Kendali umur hanya ada pada Allah, dan penyesalan seringkali terjadi bila semuanya sudah terlambat, manakala diri diceburkan ke dalam dosa dan kemaksiatan. Apalagi hal itu dilakukan dengan sengaja, walau karena keterpaksaan.
maka jangan mengharap adanya cahaya di masa depan, sebab belum tentu masa itu akan bisa kita jumpai. Menampaki jalan keterpaksaan adalah tindakan pengecut, bodoh, dan rendah sifatnya. Seorang muslim adalah seorang yang menyerahkan diri sepenuh hati kepada Allah. Seseorang yang menyerahkan diri dengan sepenuh hati bukanlah orang yang rela dan sudi menceburkan diri untuk mengambil langkah terpaksa. Islam berarti kepasrahan, dan kepasrahan bertolak belakang dengan keterpaksaan. Menjalani hidup dengan disesaki keterpaksaan sama halnya dengan dikuasai oleh hidup dan membunuh kemerdekaan. Barang siapa menundukkan dirinya secara mutlak kepada kehendak Allah, maka Allah akan melimpahkan rahmat-Nya yang seluas-luasnya, sehingga jalan-jalan kemudahan, kemuliaan, dan keluhuran akan terbentang luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم وإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah. Hanya terpaksa melakukan perbuatan keji, dosa, atau maksiat yang tidak disengaja sejalan. Hanya terpaksa melakukan perbuatan keji, dosa, atau maksiat yang tidak disengaja sajalah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertimbangkan pengampunan dan rahmat-Nya. Tetapi banyak di antara kita melakukan perbuatan keji, dosa, dan maksiat dengan sadar, walau hal itu dilakukan secara terpaksa. Hal yang seperti ini tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Berdasarkan firman-Nya di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Yang artinya, kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hambanya. Quran Surat Al-Imran. Serahkan diri Anda secara mutlak kepadanya.
Jadikan Allah satu-satunya penolong bagi hidup Anda. Selalu berusahalah untuk menghindari godaan setan yang terkutuk dan berhati-hatilah dengan godaan tersebut. Sebab semua godaan setan biasanya tampak dalam kesenangan dan kegembiraan. Berhati-hatilah karena kesenangan dan kegembiraan yang ditawarkan setan hanya bersifat semu belaka. Orang yang merasa dirinya terpaksa melakukan perbuatan keji, dosa, atau maksiat adalah orang yang telah mempersempit langkah-langkahnya sendiri. Sungguh, apabila hati dipenuhi dengan dzikir kepada Allah, banyak jalan yang suci dan mulia terbentang untuk dilalui. Sedang kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan abadi telah menunggu dengan tarian-tarian kesucian di ujung sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Oke. Iya, mungkin itu bab 2 terkait masih banyak jalan, jangan ambil jalan terpaksa. Semoga pelajaran ini menambah ilmu baru buat kita untuk menjadi manusia lebih baik dan lebih baik lagi. Cerita ini sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, sebelum saya pamit, seperti biasa, jika terdapat salah kata saya dalam menyampaikannya, saya mohon maaf. Di sini saya hanya manusia yang banyak salah dan hilaf. Semoga kalian memaklumi hal itu. Di sini saya hanya ingin berbagi tentang cerita ini dan semoga terdapat manfaat dan ilmu yang dapat diperoleh. Saya Tudha Mujahid pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.